Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Talang Taling dan Ibu serta aparatur kepemerintahan desa yang sempat hadir. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Putak serta rombongan yang sempat hadir. Yang sangat kami banggakan Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Gelombang beserta ayahanda dan bunda staf Dewan Pendidik yang sangat kami sanjungi, dan tidak lupa kami sapa ayahanda kami Burhanuddin sebagai Kepala Sekolah SMK 2 Kabupaten Waringin juga yang sempat hadir dalam kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin, para tamu undangan, para imam ulama, tokoh agama yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus pada ayahanda kami Insinyur Seniman dan ibu beserta keluarga besar serta pihak besannya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada adik kami berdua, Oktarina dan Aidil Fitri, yang pada saat ini sedang duduk bersanding, yang alhamdulillah pagi tadi telah dilaksanakan ijab dan kabulnya, yang bukan hanya sekedar disaksikan oleh para kita semua, namun disaksikan oleh para malaikat Allah, karena beliau ini telah melaksanakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Mengawali dari pertemuan ini puja dan puji syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga tanpa terasa hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Sudah barang tentu terkhusus kepada ayah bundaku di SMK Negeri 1 Gelombang, saya Amrullah dan Lismiana sekeluarga besar mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Apalagi di sini Pak Karno, kami ingat dulu mungkin kami pernah bertemu dengan beliau waktu masih cewekan Pak, jadi lucu. Iya, ditanya wong rumah aja Pak Karno, siapa ini Ris? Kakak aku Pak. Waktu itu melok beliau naik mobil pickup kalau tidak salah Pak Seniman ya. Iya, ini masa lalu, tapi inilah sebuah bisa merasakan keindahan pada hari ini dapat bertemu kembali dengan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu hadirin, para tamu undangan dimuliakan Allah. Jadi T Okta dan Aidil, kami sebagai kakak di sini hanya memberikan beberapa pengalaman. Kalau di segi profil kependidikan kalian berdua sudah cukup mapan, ilmu sudah cukup lumayan tinggi, namun mungkin pengalaman di dalam rumah tangga belum ada. Maka kami sebagai kakak pada saat ini bukan sebagai ustadz untuk memberikan sedikit sebuah gambaran sebagaimana di dalam syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW bentuk suatu rumah tangga itu sendiri. Karena rumah tangga tidak seindah yang kita bayangkan dan tidak semudah membalikkan telapak tangan dan datangnya embun di waktu pagi. Betapa banyak onak duri, halangan, rintangan silih berganti yang menerjang. Kalau di saat berpacaran mungkin dan tantangan itu belum seberapa, sehingga kadang-kadang kegalauan dapat tercurah melalui Facebook. Rasa kerinduan mungkin dapat mengubah status. Haruskah kuteteskan air mata ini untuk membuktikan betapa cintaku padamu? Mungkin ini status-status yang terjadi saat berpacaran. Mungkin ketika Okta mulai mengenal Aidil, begitupun Aidil memberikan kata-kata yang begitu syahdu. Okta, semenjak aku mengenal dirimu,
hari-hari yang selama ini sunyi dan sepi seakan-akan bagi gairah kembali. Dunia ini merupakan milik kita berdua. Ini status di saat lagi berpacaran. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan berumah tangga itu jauh, sangat jauh berbeda. Terutama pertengkaran akan segera terjadi, perselisihan akan segera datang. Ini kehidupan dalam suatu rumah tangga. Jikalau kita buka sejarah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Tahu Bu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tuh aslinya orang Putak. Ya, kebenaran rumahnya dekat rumah Pak Salam. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah. Di zaman beliau ada satu sahabat yang bertanya dan akan menanyakan kepada Umar bin Khattab bahwa istrinya sangat cerewet, renyeng, pengomel. Tahu pengomel Okta? Renyeng ya? Renyeng lah, tahu Bu renyeng Bu? Renyeng, cerewet. Itu mulut betino itu. Nah ini sedikit dikupas. Mulut betino itu kadang-kadang kalau sepatah laki ngomong dia 10. Dia begawe kadang-kadang sambil ngomong, sambil nyuruh, sambil berita, sambil nyapu misal ini contoh. Pak Yowan kamu nih berangkat dari pedok tuh budak nih nak diantarkan sekolah, aku nih sambil nyapu itu lama-lama sampai ke muka pintu. Tapi mulut masih tetap belum berhenti. Aku nih banyak gawe, sudah ini mana nak nyuci pulau, tak lama kaget nak mau ngosok pulau, pakaian belum dijemur ini lah, nak dekat nak keundangan pulau, pakaian belum digosok, jilbab kemarin lah hujan nanti jemur, tak kamu angkat, yo kamu kemana? Main voli. Akan datang, tapi ketika apalagi sedang duduk bersanding seperti ini, akan ada problem yang datang, semuanya terasa indah. Apabila cinta mulai bicara, perjalanan jauh akan terasa dekat. Perjalanan gelap gulita akan bagaikan sinaran bulan purnama. Iya, semuanya akan terasa indah. Uji nenek dulu, jangankan kurat di pipi, jangankan kurat di pantat, kurat di pipi lagi tak kejinuan. Oleh sangat indahnya ketika masa sedang pengantin-pengantin baru. Kembali kepada sejarah Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, datang salah satu sahabat bertanya kepada beliau, ya Umar bin Khattab, maksud nak ngadu dengan Umar bin Khattab karena bininya sangat renyeng. Masalah bini renyeng Pak Kades? Iya, tak baca tak kena Pak Kades. Masalah bini renyeng ini, oh juang bini kados renyeng belum? Masih renyeng bini ketik. Bini ketik renyeng belum? Masih renyeng bini ketua BPD. Ketua BPD renyeng bininya belum? Masih renyeng bini kades. Yang paling renyeng itu bini kades. Jalan-jalan ke Bangladesh, jangan lupa membeli es. Sangkan bini kades galak renyeng dengan kades, segala jando kawan SMS. Jadi mudah-mudahan ini kades putak, bukan kades salang tali. Tapi berhubung sedekatan mungkin agak sama baik lah kira-kira. Kalau kita berbicara tentang masalah kerenyengan betina sangat luar biasa. Silakan buka dalam buku Darajatun Nasyin. Di situ bahwa dijelaskan di dalam sebuah hadis Rasulullah bahwa Allah menciptakan perempuan itu 99 mulut terbuka, cuma sikok yang tertutup. Jadi tidak nian pacak Pak Bu. Makanya di zaman sahabat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, sahabat tadi nak ngadu dengan Umar bin Khattab, cak manonya nak ngubat bini nyorenyeng. Pas dia sampai ke depan rumah Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab lagi direnyengi bininya. Edil, lah pernah lu mendengar suara Deok Tamara selama bercewek nih? Jujur be nih? Yo, jujur itu mahal. Pemilu kan jurdil, jujur dan adil. Banyak yang tak jujur, banyak yang tak adil. Ada yang duit diambil, nyocok tidak. Nyawa itu. Cuman tidak salah. DPR juga banyak, itulah sudah dicocok hilang. Jadi sama-sama ancau tahun ini.
Tapi menaku nyalon jangan Pak pilihnya. Iya. Lah berapa tahun cewekan Dek Idil dengan Dek Okta? Tidak cewekan. Cuman perkenalan be. Waktu curhatnya mengatakan sin bin of belonging, saya akan ada rasa memiliki, itu kapan? Hah? Hah? Oh sudah menikah ya? Oh ya udah. Lanjut hadiah oleh jujurnya. Ngapa cak enggak keluar kan? Iya. Yang mana nak dijual hadiahnya? Merah Pak. Iya, bukan aku ini tidak kampanye dah. Aku nak kampanye pilih, cuman pilihlah sudah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kejujuran itu penting. Rasulullah SAW mengajarkan semua itu. Jadi ketika seorang istri itu ngerepet dan lain sebagainya, apa kata Umar bin Khattab? Kita ingat bahwa di dalam Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu sebagai pemimpin. Kita wajib memimpin seorang wanita, kita wajib melindungi istri kita itu, terutama nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir kita nunjuk makan, nunjuk minum. Kalau dalam kajian-kajian pribadi itu belum dikatakan nafkah kalau laki itu cuma beli beras be. Seharusnya beras itu ditanam, dimasak, masuk magicom. Lemak Pak sekarang Bu, lemak. Kalau zaman tahun 60-an 70-an kalau nak masak itu ke hutan dulu, nyari kayu, ditiup, itu kan nggak niup supaya jangan tidur, nggak niup supaya api itu hidup. Itu sudah nyuci periuk, nyuci nasi 3 kali ditaruh di api, ditunggu nggak hidup. Api lah hidup, mulai ngelodok, tutupnya diangkat, mulai dikicau, lah kering, ditutup lagi, ditunggu lagi. Ketika posisi diangkat tutup itu nasi itu uapnya larato, berarti masak. Itu dulu, tidak bisa ditinggalkan. Jadi kopi nasi itu. Tapi sekarang lah lemah. Kapan lah mutar magicom, dicuci, tak cek, tar tutup, cos, main berayau nak kemana bisa gak? Iya. Tapi ada cerita inilah, olehlah kelebihan manjo, olehlah kelebihan lemah. Jadi sudah nyuci beras itu tadi, masuk ke magicom, cucuknya lakinya berangkat pegawai, dia pegawai belum. Main ngobrol sini. Ketika jam 12 lakinya nak balik, dia mampirlah ke rumah makan serba 10.000, beli sambal tempe, sambal liwak, sambal jengkol, 3 ekor sambal dia belinya. Balik barengan dengan lakinya. Cerita di jalan, apa kak gawe hari ini? Alhamdulillah, mana aja lakinya. Kira-kira nah kita lapar makan kita, ya sama-sama yuk kita makan dia. Nah, disiapkanlah pucuk meja, lado galo, cukup galo. Ini kak lauknya, ini sambal, ini lah cukup. Lakinya ngambil piring dengan sendok, ini kak nasi di dalam magic. Pas lakinya buka magic, beras. Karena waktu nyucuk itu tadi tidak dijingoi, lampu tadi hidup apa mati. Iya, sekarang di gelombang teman mati lampu. Nah, hati-hati Bu, jingoi dulu lah hidup, baru kita cucuk tuh. Agi masih makan beras. Nah, kalau dia masih sebatas beras itu, kalau tanggung jawab kita sebagai seorang suami belum sempurna. Jadi membaca kaget, Idil masuk ke dalam piring, masuk ke lauk, suapi. Itu baru nafkah namanya. Iya, memberi makan istri baru nafkah. Nah, kecuali dia ridho, dia ikhlas, biarlah aku nyuap dewe, biarlah aku makan dewe. Nah itu kalau nak sebenarnya
Kalau kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu laki-laki adalah bertanggung jawab terhadap wanita, sebenarnya nyuci lanang, betanak lanang, ngasuh lanang, nyari duit lanang. Ya. Betina itu cuman siko yang dipinta oleh seorang suami itu taat dengan laki. Nah, uji laki betanak deh, betanak. Iya, uji laki ngasuh deh. Nah, itu beda kata yang lain-lain. Karena betina itu cuma 4 yang dipinta. Yang pertama taat dengan laki, apa yang disuruhkan oleh laki. Yang kedua menyenangkan hati dikala dipandang. Laki nyingok, awak capek, payah. Balik ke rumah bini ngerengut, mulut jebil, biji mata sebelah nyingok sebelah idak. Antara cak senang dengan idak nyingok ke laki. Kau palingkan muka di saat aku menyapa. Akankah ini semuanya arti cinta yang dahulu pernah engkau ungkapkan? Yang kedua, menyenangkan hati di saat memandang. Yang ketiga, bertaat. Yang keempat, senantiasa mendoakan laki, mendoakan suami. Deokta, apapun keadaan suami kita, apapun pekerjaan suami kita, wajib kita untuk mendoakan. Laki tukang pikat burung berdoa, ya Allah ya Tuhanku, laki kuda kati gawi ya Allah lain dari pikat burung. Ya mudah-mudahan ya Allah tidak dipetuk ular, dapat burung banyak sehingga pacak dijual, mungkin pacak beli beras. Memang itulah pencariannya. Berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, lakiku tukang mancing, ya Allah tak kati gawi lain dari memancing. Doa kepada Allah. Apapun pekerjaan suamimu, doa itu lebih penting. Karena Siti Khadijah menganjurkan demikian. Apa doa Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad? Allahumma ansur Muhammad audi hujabah. Ya Allah, lindungilah suamiku Muhammad dari hujahnya orang-orang kafir. Mana Pak Ustaz mau laki galak tidur siang? Wajib untuk kita doakan. Ya Allah ya Tuhanku, lah anak 3 ya Allah, lakiku dak kati gawelan dan nak tidur. Andai engkau berkenan ya Allah, tidurkanlah dia selama-lamanya. Rasa selesai urusan tidak terlalu panjang. Demikian marilah kita bersama menadakan tangan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kedua mempelai yang sedang duduk bersanding akan hidup rukun, damai dan berbahagia. Wassalamu radhiyallahu ta'ala kuri sadati ashabi sayyidina rasulillah ya jemain. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi jalla wajhikal karim ma'ajimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'aya qadil hajat. Allahumma hadana Allah wa iyyakum ila syiratil mustaqim. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilil jannata ma'al abrari ajis ya ghafar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.